Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, seperti biasa kalau di bulan Ramadan ini mah kita ada edisi ngabuburit gitu ya. Jadi kita batasi untuk waktu videonya. Jadi ya mudah-mudahan nggak lebih dari 10 menit. Nah ini juga kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh, termasuk yang sudah kirim salam dan sapanya gitu ya. Karena betulan ini puluhan sampai dengan ratusan belum dimasukin. Jadi kita harus nyicil satu persatu. Kasihan yang udah masuk gitu ya di kolom komentar kalau tidak dibacakan. Insya Allah kita cicil teman-teman, sabar ya. Dan ini juga memang menjadi satu hal yang sedang rame. Kita lagi enak-enak gitu ya nungguin Persib Day nanti malam antara Persib menghadapi Madura United. Tiba-tiba boom, sekarang lagi rame nih di media sosial membahas, katanya ada yang memang sedang membahas Persib tapi justru menilai rendah gitu ya. Jadi Bobotoh podcast membahas Persib Bandung tapi justru menilai buruk Persib Bandung, terutama Boyan Hodak. Mungkin ya sebagian teman-teman udah hafal gitu ya, yang sering scroll media sosial mungkin sudah familiar lah, sedang rame gitu. Dan yang belum nonton ya alhamdulillah gitu ya, jangan menyaksikan di saat bulan puasa karena bisa mengurangi pahala teman-teman kalau melihat dari perkataannya, bahasanya, dan yang dibahas pun itu agak sedikit kurang enak gitu ya. Apalagi kalau memang merasa sebagai Bobotoh, sebagai pendukung Persib Bandung, ya harusnya ikut membantu menaikkan brand Persib Bandung walaupun sedang katakanlah sedang tidak bagus, tapi ya apanya yang tidak bagus gitu ya. Saat ini kita ada di posisi peringkat pertama dan juga ya memang mungkin kurang informasi saja atau kurang berliterasi sehingga bisa menyebarkan hate speech gitu ya terhadap Boyan Hodak, apalagi terhadap Persib Bandung. Nah ya intinya mah gini teman-teman, yang sedang rame itu dia tiga orang membahas mengenai performa Boyan Hodak, katanya yang memang lebih baik keluar sajalah Boyan Hodak dari Persib karena Persib ya sekarang bermainnya sudah tidak bagus, tidak cantik lagi, bermainnya juga monoton, apalagi Boyan Hodak selalu menganak emaskan satu pemain katanya, yaitu Uliam Baros, dan juga kenapa selalu mencetak satu gol tuh bisa 2-4, 5-0, pengennya mah berapa kosong gitu ya. Nah ini yang memang agak sedikit ngeri lah gitu ya dari obrolannya. Bukan memberikan satu energi positif, tapi ya melihat dari antusiasme Bobotoh yang mendatanginya, kita lihat itu semuanya hampir 100% komentar negatif semua gitu ya. Jadi ya memang harus introspeksi lagi lah buat akang-akang yang bertiga gitu ya. Yuk kita bangun Persib Bandung ini mulai di dunia maya itu melawan hoax atau berita yang tidak benar, tidak baik. Jadi ya bantulah Persib dengan itu gitu ya. Jangan justru memperburuk citra Persib oleh Bobotoh sendiri gitu ya, kalau memang ngaku Bobotoh. Jadi ya intinya mah begitu. Nah sekarang kita coba luruskan teman-teman, kita coba cari benang birunya. Apakah memang benar yang dikatakan Boyan Hodak ini sudah seharusnya keluar dari Persib Bandung karena permainan Persib sudah buruk di tangan Boyan Hodak? Nah ini ada satu hal yang memang perlu kalian bertiga tahu gitu ya. Kita coba flashback dulu saja di musim pertama Boyan Hodak datang ke Persib Bandung. Persib sedang tidak baik-baik saja pada saat itu, kalau tidak salah ada di peringkat ke-16 gitu ya, bahkan di zona degradasi, bahkan ya satu slip lagi ya mungkin di zona selamat lah. Nah ini ketika Boyan Hodak masuk menggantikan Luis Milla, pada saat itu Boyan melihat semua pemain itu tidak ada yang bersemangat bermain gitu ya. Nah apa yang dilakukan Boyan Hodak? Boyan Hodak tidak memberikan instruksi mengenai taktik,
permainan, Boyan Hodak tidak memberikan instruksi mengenai kamu harus gini, kamu harus gini, enggak. Apa yang Boyan Hodak lakukan adalah kalian bermain, cuma ikutin apa yang saya omongin aja katanya gitu ya. Jadi Boyan Hodak misalkan bilang kamu ada di posisi depan, kamu posisi ini, udah bermain sesuai dengan kriteria kamu saja. Di beberapa pertandingan ternyata manjur teman-teman, dan itu memang menjadi satu kelebihan Boyan Hodak gitu ya untuk menjadi seorang pelatih. Akhirnya satu persatu pertandingan semakin bagus, akhirnya ya di akhir musim kita menjadi juara. Awalnya dari posisi 16 jadi posisi juara gitu ya di akhir musim. Gimana di musim keduanya Boyan Hodak? Sama juga teman-teman, membawa back to back, yang mana kan di musim pertama Boyan Hodak juga dinobatkan menjadi pelatih asing pertama di Persib Bandung yang bisa membawa juara. Yang musim keduanya pun sama, back to back juara. Ini juga menjadi satu hal yang plus, yang bahkan agak sulit dikalahin nih untuk pelatih-pelatih selanjutnya gitu ya di masa yang akan datang. Misalkan Boyan tidak di Persib lagi gitu ya. Nah, ini juga memang di musim kedua ini lebih pedas lagi teman-teman, atau lebih edan lagi buat Boyan Hodak, yang mana BRI Super League waktu musim kemarin kan masih namanya PT LIB gitu ya, operator liganya, kalau sekarang I-League. Jadi PT LIB menganugerahi Boyan Hodak sebagai pelatih terbaik dengan dua prinsipalnya gitu ya. Kenapa dipilih menjadi pelatih terbaik? Yang pertama, Boyan Hodak katanya mampu cepat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, terutama sepak bola Persib gitu ya, yang bisa membawa back to back. Yang kedua, Boyan Hodak membawa satu filosofi taktikal baru di sepak bola Indonesia. Tuh, pahamin teman-teman, garis bawahin, Boyan Hodak membawa satu taktikal baru di sepak bola Indonesia. Makanya tidak terbaca gitu ya strategi Boyan Hodak bisa menjadi back to back juara ini, ya back to back champion musim kemarin. Nah, musim ini mungkin beda lagi strategi dan skema bermain dari Boyan Hodak. Membuang semua atau melepas semua pemain asingnya, merekrut pemain asing baru gitu ya, bahkan ada tambahan sekarang 11. Jadi ya mungkin Boyan Hodak meracik strategi yang berbeda dari musim-musim berikutnya, karena biar tidak sama dan hasilnya kita berada di posisi puncak saat ini. Sementara memang, tapi kita doakan sampai dengan akhir musim gitu ya. Nah, namun teman-teman, di sini pun memang kalau kritik secara halus gitu ya, secara normal ya wajar. Aduh, Boyan kunaon sih nggak beli striker yang gacor, nggak beli ini, malah beli itu, beli ini gitu ya. Dan ini pun menjadi satu hal yang memang wajar. Tapi kalau memang komentatornya atau komennya tidak wajar, bahwa wah nges terbalik, Boyan Hodak nges keluar, nah itu sudah nggak benar gitu ya komennya. Nah, kenapa teman-teman Boyan Hodak menerapkan satu skema baru di musim ini? Ya tentu sudah bisa terjawab biar tidak terbaca oleh pemain lain gitu ya, atau oleh klub lain. Dan hasilnya pun kan sekarang kita baik-baik saja gitu ya, kita lolos sampai 16 besar, kita juga belum pernah kalah di laga kandang gitu ya. Dan untuk kebobolan sendiri kita lebih baik dari 2 musim yang sebelumnya teman-teman. Ini alhamdulillah gitu ya, kita harus syukuri apa yang jelek dari Boyan Hodak. Namun memang kalau untuk hanya bisa dalam 8 pertandingan ke belakang itu hanya mencetak satu gol, tenang teman-teman, ini ada penjelasannya secara subjektif gitu ya, secara kita melihat baik secara penonton maupun secara kritikus gitu ya, tapi yang membangun. Jadi Boyan Hodak ini memang tidak mengkhususkan seorang striker ini harus mencetak gol saja, tapi ada peran lain teman-teman. Jadi peran katakanlah yang dibilang anak emas Boyan Hodak ini adalah Baros katanya gitu ya. William Baros ini dia memang tugas utamanya striker mencetak gol, tapi teman-teman dia punya peranan penting yang lainnya, dia membantu pertahanan atau dia membuka ruang untuk pemain lain masuk dan mencetak gol. Nah, inilah peran William Baros, walaupun kadang kita suka kesal gitu ya, waduh tengah gol kenuaya, namun ya kita lupa dari sisi yang lain bahwa William Baros diberikan tugas ya bukan untuk mencetak gol di pertandingan tertentu misalkan gitu ya. William Baros mencetak peluang untuk pemain bisa mencetak gol. Nah, inilah yang memang ya makanya Boyan Hodak santai aja gitu ya, dibilang kok Persib minim gol ya kan. Boyan kemarin bilang kita tidak mencari gol tapi kita mencari poin katanya. Nah,
ini kan lebih penting gitu ya. Kalau memang kita lebih banyak gol, mencetak 2-3 gol, ternyata lawan juga mencetak 2-3 gol, kan kalau nggak draw ya bisa jadi clean sheet kita kan berkurang. Makanya ya sekarang pertahanan kita sudah bagus, lini depan walaupun kurang produktivitas gol, tapi ya nyatanya kita selalu mendapatkan 3 poin di GBLA. Mudah-mudahan di laga away pun ya kan sekarang juga masih bagus gitu ya rekornya. Setiap 2 musim kemarin Boyan juga bagus di rekor tandangnya. Jadi tidak ada masalah. Sekali lagi tolong membuka fakta itu jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi mencintai di saat Persib sedang bagus dan mencintai juga di saat Persib mungkin sedang membutuhkan dukungan, bukan justru ditenggelamkan oleh bobotohnya sendiri gitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan ya yang sudah nonton mah ya sudahlah di maklumin saja, mungkin ya mereka sedang mencari jati diri bahwa mendukung itu seperti apa sih gitu ya. Mereka mungkin masih belum banyak literasi yang harus dipelajari gitu teman-teman. Baik, selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke tim redaksi, dan ini tidak kalah seru teman-teman. Diperhatikan setiap pertanyaannya karena ini mengandung wawasan yang sangat bagus buat teman-teman bobotoh. Yang pertama, Sampurasun Kang, Badenaros, info mun musim payun aya rencana memburu striker deui teu? Oh ini mah intinya ya apakah Persib sudah mencari striker atau belum gitu ya untuk musim depan. Kalau ini ada tugasnya dari sporting, tim sporting gitu ya, lalu juga ada mungkin dari beberapa agen yang sudah berkomunikasi. Nah ini kita nggak sampai nyampuri ke urusan dapurnya sebelum bursa transfer dibuka. Tetap teman-teman kita mengedepankan nilai-nilai jurnalistik gitu ya. Kalau memang bukan bursa transfer ya kita juga nggak banyak rumors di sini. Kita justru ya menutup rumors di sini gitu ya. Kalaupun memang ada rumors yang agak dekat baru nanti kita coba obrolin lah. Tapi kalau baru ini kita tidak membuka rumors sebelum bursa rumors dibuka ya. Lalu yang kedua, Kang, apa kabar Kurzawa teh? Teu aya caritana deui Kang. Kurzawa mah aman gitu ya, nggak ada cedera, baik-baik saja. Karena kalau kemarin walaupun belum debut gitu ya di Super League, ya mungkin karena regulasi pemain asing saja yang bisa masuk DSP atau yang di bangku cadangan. Nah nggak tahu nanti malam apakah Kurzawa dimasukkan DSP atau tidak. Ya ini kita tunggu bagaimana instruksi terakhir Boyan Hodak terhadap Igor Tolik. Tapi setelah atau sebelum peluit pertama dibunyikan, ya sudah sepenuhnya hak Igor Tolik ingin bagaimana Boyan, pelatih yang memang welcome gitu ya, bijaksana. Setelah dia berada di bangku penonton, sepenuhnya skuad Persib Bandung milik Igor Tolik gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah Igor Tolik memberikan satu warna yang baru gitu ya, walaupun menjadi pelapis Boyan Hodak. Lalu selanjutnya, maaf Kang, saya mau tanya, kenapa di Stadion GBLA nggak ada jaringan? Apa tidak dibolehkan atau kenapa? Ya betul, kalau di GBLA itu kan ada istilahnya tuh hak siar gitu ya. Hak siar ini memang dilarang teman-teman karena ada pengacak sinyal juga di situ, ada pengacak sinyal, dan juga itu dari pihak kepolisian juga untuk mencegah hal-hal yang takutnya ada kejahatan, katanya mungkin tidak kepikiran buat kita, tapi ya sebenarnya sering dulu kita bahas ini, cuma mungkin ini akangnya baru gabung dengan kita gitu ya. Jadi nggak apa-apa, saya ulangin lagi. Jadi pihak kepolisian juga punya ketakutan untuk meminimalisir katanya tindak kejahatan yang misalkan calling-calling, di utara siap orang nyenet flare, di selatan kumaha siap orang aya iya gitu ya, ada petasan, ada ini, yuk orang edankeun atau yuk orang hurungkeun. Nah, takut meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Jadi memang sengaja tidak ada sinyal, tapi ada triknya. Ini mah dipakai ketika kepepet aja ya teman-teman. Ketika teman-teman kepepet, silahkan
keluar dari tribun paling atas, di paling pojok itu kan ada sedikit yang terbuka gitu ya, untuk yang tribun yang terbuka. Di situ biasanya ada sinyal tapi lep-lepan. Jadi kalau teman-teman nge-WA sekarang baru nyampe lagi, mungkin baru kekirimnya itu sekitar 5-7 menit. Nah ini memang ya agak lama, tapi itu kesempatan buat teman-teman ngirim kalau memang ada yang penting-penting banget, dan di sana nggak bisa nelpon ya, sinyal WA, sinyal telepon biasa juga terblokir gitu ya. Kalau mau ya itu syarat yang saya kasih tahu, naik ke tribun paling atas kapang juruna, ada ruang terbuka di situ. Nah ya kayak zaman dulu lah nyari sinyal gitu ya. Nah itu biasanya gitu. Ngirim WA saat ini kekirimnya kemungkinan 5-7 menit kemudian gitu ya. Satu kali WA. Makanya kalau mau WA langsung banyak aja lah. Jadi biar orang yang dimaksud itu bacanya banyak gitu ya. Baik, selanjutnya. Bojan kenapa diganti Igor, Kang? Karena akumulasi kartu, teman-teman gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu juga, Boyan Hodak malam hari nanti akan diganti Igor Tolik karena akumulasi kartu pada saat mendapat kartu kuning di partai menghadapi Persik Kediri dan Persita kemarin gitu ya. Atau kita pinjam di teman-teman Persib fanbase dari Persib Juara, ini ada layernya gitu ya. Kita pinjam teman-teman Persib Juara, mangga disimak. Jadi di sini Boyan Hodak sudah mendapatkan kartu kuning 4, berarti itu melebihi kartu kuning seorang bek. Ini luar biasa gitu ya. Bek saja, apalagi Matrikardi, ini si bek kalem gitu ya, si jangkung kalem. Matrikardi hanya mendapatkan 2 kartu kuning. Lalu juga ada Barba di situ gitu ya, 2 kartu kuning. Nu Garanteng, nu Someah mah kartu kuningnya ngan 2. Tapi kalau Boyan Hodak, nah ini bisa sampai 4 gitu ya. Padahal statusnya bukan bermain tapi sebagai pelatih ya. Ini wajar sih teman-teman kalau memang di saat beberapa situasi harus meledak-ledak gitu ya. Namanya juga Hodak, harus meledak. Nah itu teman-teman. Lalu selanjutnya terakhir aja mungkin ya teman-teman, Kang naha manajemen teu bisa berantas calo abige beli hiji online asa hese naha ari calo jigana babari. Oh kalau ini mah ada di YouTube-nya Wahaji Umuh WHU gitu ya. Ketik aja YouTube WHU atau Wahaji Umuh, di situ ada. Wahaji Umuh pernah nanya kemarin kedua calo di sekitar Denjasaang dapat dari mana. Nah, untuk calonnya bilang ya ada yang beli, ada yang online. Jadi ngumpulin mungkin beberapa ID gitu ya, dia nukerin ya dapatnya banyak. Ada juga katanya yang memang dapat dari orang dalamnya siapa? Aloha alam. Yang penting ya selama masih ada tiket dijual tangan ke tangan ya pasti akan ada calo gitu ya. Intinya mah begitu teman-teman gitu ya. Selanjutnya atau ya udahlah, kita cukupkan dulu. Mungkin teman-teman sudah lebih dari 10 menit, ini luar biasa. Mudah-mudahan tidak telat untuk ngebuburitnya gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.